Halo guys, kembali lagi bersama admin di chapter 695. Yang aku sarankan adalah agar kamu mempelajari teknik kultivasi yang berbeda. Ada teknik yang menyerap lebih dari sekedar energi gelap dan terang, namun aku tidak mengetahui teknik kultivasi lain selain yang baru saja aku tunjukkan. Mungkin jika kamu bergabung dengan akademi atau berpergian ke tempat lain, kamu akan bisa mempelajari teknik kultivasi lainnya. Namun, jika kamu berencana untuk tetap berada di fraksi kegelapan, aku harus memperingatkanmu. Teknik bertarung yang diajarkan oleh klan kegelapan menggunakan energi gelap sebagai dasarnya, bersama dengan Ki. Meskipun kamu dapat menggunakan energi lain, itu mungkin berarti kamu tidak mendapatkan hasil terbaik dari teknik itu. Energi gelap lebih merusak dan menyebar luas, sehingga teknik yang diajarkan sesuai dengan energi tersebut. Energi cahaya lebih lurus dan maju. Seseorang dapat menggunakan energi yang berbeda untuk melakukan teknik bertarung yang berbeda, tetapi hasilnya mungkin bukan yang terbaik. Aku akan terus mengajarimu teknik bertarung, tetapi aku hanya mengetahui teknik milik fraksi kegelapan. Jadi di masa depan, jika kamu berkultivasi energi lain itu mungkin bukan yang terbaik untukmu. Mendengar semua informasi tersebut, Raj membungkuk sambil mengucapkan terima kasih karena dia sangat berterima kasih kepada gurunya. Meskipun berita ini mungkin mengecewakan banyak orang, bagi Raj dia sangat senang dengan apa yang baru saja dia pelajari. Tapi itu membuatku bertanya-tanya, jika aku mempelajari teknik kultivasi yang berbeda, apakah aku juga bisa mengendalikan ki dan tianku? Karena energinya tidak akan diserap oleh inti sihirku. Apa aku bisa melakukan seni bela diri dan melakukan sihir? Meskipun Ray sudah memiliki inti ki untuk dikerjakan, dia masih diundang ke bagian pelatihan kelas selanjutnya. Para siswa berbaris di halaman dengan jarak beberapa meter di sekelilingnya. Fondasi yang baik untuk tubuh seseorang itu penting, dan kamu harus membangunnya dengan memperkuat tubuhmu dengan ki, menghancurkan otot-otot di dalam tubuhmu sehingga memungkinkannya untuk memperbaiki dan menciptakan tubuh yang lebih kuat, serta memadukan aktivitas fisik juga. Adakah yang tahu apa langkah penting selanjutnya? Kron bertanya. Simeon dan beberapa orang lainnya telah mengangkat tangan dan Kron mengangguk ke arahnya. Teknik bertarung, Simeon mengepalkan tangannya ke udara. Kedengarannya relatif kuat karena angin terlihat mengalir di sekitar lengannya akibat benturan tersebut. Jumlah teknik yang kamu miliki penting agar bisa beragam saat bertarung melawan lawan. Tapi aku cari adalah sesuatu yang bahkan bisa meningkatkan itu. Kron lalu mengangkat tangannya lurus ke atas, dan kali ini Kron memilihnya. Tanpa gerak kaki, kekuatan yang sesuai tidak dapat dimasukkan ke dalam teknik seseorang. Tidak hanya itu, tetapi dasar dari setiap pertarungan adalah memukul tanpa terkena pukulan. Senyuman muncul di wajah Kron senang dengan jawabannya. Benar, inilah sebabnya aku mengajari kalian semua gerakan dasar dua langkah. Ini adalah teknik gerak kaki yang paling sederhana, tetapi dapat ditambah ke teknik apapun yang membuatnya lebih kuat. Raj memperhatikan semua orang mulai memahaminya. Green adalah salah satu orang yang bermuka dua, murid yang sempurna di hadapan gurunya, namun kemudian ketika membelakanginya, dia memperlakukan orang lain seolah-olah mereka berada di bawahnya. Izinkan aku untuk menunjukkannya. Ron menarik napas dalam-dalam melalui lubang hidungnya, dan kemudian dengan saluran ki di dalam dirinya, dia melontarkan pukulan ke udara. Ledakan keras terjadi tepat di depan mata mereka. Meski baru mengudara, jantung Rage mulai berdebar kencang. Itu dia, serangan itu memiliki kekuatan yang sama dengan yang dimiliki Sony. Kekuatan untuk menghancurkan batu besar hanya dengan satu kepalan tangan. Sekarang aku ingin kamu memperhatikan dengan cermat aku saat menambah beberapa pergeseran dua langkah, kata Kron. Dia mengambil posisi bertarung yang sama lagi, tapi kedua kakinya dibentangkan lebih jauh. Setelah itu, dia bergerak maju, kaki depannya terlebih dahulu mendarat di tanah dengan sempurna, lalu disusul kaki belakangnya. Ada pergeseran ke depan dan dengan waktu yang tepat, tinju dilempar keluar. Setiap gerakan yang digunakan memiliki yang digunakan di dalamnya termasuk dua langkah. Ketika lengan direntangkan sepenuhnya dan kepalan tangan menghantam udara, terdengar suara ledakan yang lebih keras, hampir 4 kali lebih keras. Arus angin tercipta bergerak dengan cepat di udara. Sekarang tahukah kamu, pergeseran dua langkah adalah sebuah teknik tersendiri, dan pukulan spiral adalah teknik lainnya. Saat menggunakan gerakan ini, aku menggunakan jumlah ki yang sama, namun kekuatannya diperkuat, memiliki ki yang lebih kuat. Jika kamu mampu menyempurnakan gerakan kakimu dan menambahkannya ke dalam teknikmu, kamu akan mampu menciptakan pukulan yang lebih kuat. Kron terus mendemonstrasikan gerakan kaki beberapa kali, dan masing-masing dari mereka mengulangi langkah tersebut secara perlahan, lagi dan lagi. Kron kemudian akan berjalan berkeliling dan memberikan petunjuk kepada setiap orang.
Begitu dia puas dengan gerakan dasar, seseorang dapat mempercepat peralihan 2 langkah. Tetapi disitulah orang membuat kesalahan dan dia akan memperbaikinya lagi. Akhirnya dia mengizinkan mereka menambahkan pukulan di akhir. Itu hanya mengulurkan tangan, bukan teknik khusus seperti yang dia tunjukkan sebelumnya. Semua orang mengerjakannya dengan relatif baik, meskipun sulit bagi siswa untuk mengevaluasi satu sama lain. Mereka tidak berada pada tingkat keahlian untuk dapat mengetahui apakah teknik seseorang salah. Untuk beberapa saat, dia berhenti sejenak sambil memperhatikan Safa. "Kamu sangat pandai dalam menerima instruksi dan menyalin, bukan?" Kron memuji. Safa menoleh, pipinya memerah, kemudian datang ke Red sekali lagi. Dia meniru langkah-langkahnya dan meskipun tidak terlihat ceroboh, rasanya seperti tidak ada energi dalam setiap gerakannya. Tidak hanya itu, dia sudah lelah dan lebih lelah dari siapapun. Ini bisa jadi karena dia memiliki sedikit ki di tubuhnya atau tubuhnya penuh dengan kotoran. Sayang sekali, karena sepertinya dia mengikuti instruksi dengan baik, pikir Kron. Raj berhasil menangkap tatapan yang diberikan gurunya sebelum melanjutkan. "Aku pernah melihat tampilan itu sebelumnya. Aku sudah melihatnya berkali-kali. Saat itu mereka memikirkan hal yang sama. Mereka mengatakan aku tidak akan pernah mencapai apapun. Aku tidak akan pernah mengubah apapun. Dan kemudian aku menjadi orang yang paling dicari di dunia." Raj mengepalkan tangannya dan melanjutkan langkahnya berulang kali hingga tubuhnya tidak tahan lagi. "Baiklah," Kron bertepuk tangan seperti biasa. "Kami akan melanjutkan bagian terakhir dari latihan kami." Saat berjalan ke bagian lain halaman, ada sesuatu yang tampak seperti pilar raksasa. Namun Raj segera mengetahui bahwa itu bukanlah pilar biasa. Dia dapat melihat bahwa energi ditarik dari udara dan diserap oleh pilar itu sendiri. Menarik sekali. Penasaran bahannya terbuat dari apa? Kalau ada yang seperti ini, mungkin ada bahan yang mirip di Alterian. Jika itu masalahnya, aku bahkan mungkin bisa membuat ramuan untuk memperbaiki kondisi tubuh ini, pikir Raj. Kron mengetuk pilar itu dengan ringan dan energi dari tinjunya hampir terserap di pilar itu sendiri. Sebuah angka mulai muncul samar-samar seolah terukir di batu dan angka itu berhenti sempurna di angka 50. "Aku harap masing-masing kalian mengingat nomor yang terakhir kali kalian lihat." Kron tersenyum. Para siswa satu persatu mempersiapkan diri dengan menggunakan 2 langkah disertai pukulan untuk melakukan teknik memukul tiang. Nomor di pilar akan berubah. Ini menarik karena pilar tersebut seperti menyerap kekuatan pukulannya, tidak menimbulkan suara dan kemudian mencatat pukulan tersebut. Orang pertama yang mencoba mengenai pilar telah mencapai angka 12 dan mereka adalah seorang anak berusia 8 tahun. Tetapi mereka telah melakukan teknik tersebut dengan baik. Itu juga menunjukkan perbedaan antara pukulan-pukulan tersebut karena Kron memberikannya ketukan ringan. Seberapa besar kekuatan yang dihasilkan dalam ketukan tersebut? Sekarang aku mengerti. Itu adalah alat pengukur. Para siswa mencatat nilainya dan melihat apakah mereka meningkat atau tidak. Sebagian besar siswa melompat kegirangan karena mereka melihat jumlah mereka lebih banyak daripada sebelumnya. Jumlahnya berkisar dari 10 hingga sekitar 20 adalah jumlah tertinggi yang pernah dilihatnya. Tak lama kemudian, giliran Simeon berikutnya. Tangannya gemetar dan dia tampak sedikit gugup. Dia mengikuti langkah tersebut dan memukul mesin dengan keras, menunggu nomor tersebut muncul. 14, kata Simeon. "Itu sama seperti terakhir kali. Kenapa aku terjebak di nomor ini begitu lama?" Selanjutnya, dengan senyum lebar di wajahnya adalah Grant. Hal tersebut sebanding terbalik dengan Simeon yang percaya diri dalam setiap langkahnya. Dan ketika akhirnya ia melepaskan tinju dan membentur pilar, skor pun muncul, 22. Aku akhirnya berhasil. Aku akhirnya melampaui usia 20-an. Betapapun menyebalkan seseorang harus mengakui bahwa dia tampil dan berbakat. "Baiklah, terakhir Safa dan Rage, pendatang baru," teriak Kron. Di markas besar Brigade Merah, Sony telah memasuki salah satu ruang pertemuan besar, tempat duduk seorang pria berhelm merah dengan ujung besar di atas kepalanya. Dia sedang duduk di kursi sambil memandangi jauh dari Sony. "Bagaimana kabar anak-anak?" pria itu bertanya. "Mereka baik-baik saja dengan Tuan Kron. Kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka untuk saat ini. Satu-satunya yang mengetahui lokasinya adalah kita," kata Sony. "Itu membuatku sedikit nyaman." Pria itu menjawab, "Kita harus melindungi mereka. Hanya mereka berdua yang selamat dari serangan. Aku yakin akan ada orang yang akan melakukan apapun untuk memastikan mereka mati." Dari 2 pendatang baru tersebut, Safalah yang pertama kali melangkah maju. Meski beberapa waktu telah berlalu, Rage masih merasa agak lelah, dan dia ingin mengerahkan seluruh kemampuannya pada alat pengukur. Dengan begitu, dia setidaknya bisa mengetahui bagaimana dia dibanding dengan orang lain di sekitarnya. Saat Safa berjalan, Grant berbisik kepada si kembar di sampingnya. "Hei, giliran gadis cacat itu, kurasa kita akan melihat skor dari manusia yang tidak berfungsi sepenuhnya."
Si kembar terkikik ketika mendengar ini. Si kembar sendiri tidak mendapat nilai buruk dalam penilaian, mencapai sekitar 18. Cukup jelas bahwa mereka bertiga adalah yang terbaik di antara anak-anak di sini, dan mereka menyatakan posisi mereka dengan cukup jelas. Aku tidak percaya anak-anak ini begitu peduli pada masalah sederhana. Saat mereka keluar ke dunia nyata, mereka akan mengetahui bahwa semua ini tidak ada gunanya, pikir Rich. Siapa yang paling tampan, siapa yang terkuat, tidak ada yang penting selain mencoba menyediakan makanan di atas meja dan atap di atas kepalamu.